Oke, Bola Mania masih dalam acara Just Haye, saya dan Coach Justin. Tapi sebelum lanjut, ya subscribe lah. Jangan perhitungan banget jadi orang. Masa nonton tiap hari nggak mau subscribe? Ada yang bilang, wah nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Masa viewersnya jauh lebih tinggi daripada subscribe. Yang nggak mau subscribe, gue doain rezeki lu tambah lancar. Begitu mah kita ya. Tapi gue agak salfok dengan jersey-nya. Oh ini Itu Piala 2015 FA ya. 2016. Piala Ciki lu ya. Piala Ciki. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada nggak ada ya. Di Inggris tuh dapat Piala Ciki aja susah bro. Nggak, kalau FA itu memang bagus. Image-nya bagus. Iya. Tapi kalau Piala Kebo itu aduh, itu ada-ada itu. Piala Ciki, Piala Kebo. Kayaknya seneng banget ya. Jadi kembali gasepin MU nih ya, Arsenal. Seneng karena gue kemarin begadang nggak sia-sia. Karena waktu lawan Everton gue udah curiga tuh. Sampai gue tweet, ini gue sia-sia nggak ya? Ternyata bener-bener bapuk kan. Kemarin mainnya bagus kan? Kemarin lumayan Oh, West bagus. Ham loh, West Ham. West Ham itu tidak sehebat yang orang pikir. Makanya gue bingung bisa. Kalau kita melihat mereka mengalahkan Chelsea, itu kan 2 gol jatuh dari langit itu. Dan 1 penalti yang nggak perlu. Terus yang di tiang pertama dari jauh yang Mendy salah timing. Tapi mereka bisa menang lawan Liverpool, lawan City. Gue kadang agak bingung. Apapun bro, masuk top 5 Liga Inggris itu nggak gampang. Bro. Iya, cuman dan ini udah di pertengahan dong. Betul, cuman kita juga tahu bahwa banyak klub kayak Everton, Brighton dulu papan ujung-ujungnya drop semua. Bahkan Leicester tahun lalu di 4 besar terus. Berapa match sebelumnya drop. Dan penentuannya adalah Boxing Day. Salah satu Katanya. itu. Orang bilang kalau leading di Boxing Day itu difavoritkan untuk menjadi juara. Ya kalau juara iya, cuman kalau di Inggris kan yang diperebutkan bukan juara doang. 4 besar ini kan sangat ketat. Ya untuk berebut UCL ya. Bahkan kalau kita bisa bilang City Liverpool lah merem. Chelsea ini mulai karatan loh. Oke. Banyak fansnya yang nggak setuju, tapi kita lihat Chelsea ini menangnya faktor luck-nya besar, kalahnya juga tipis. Cuman apa namanya 3-4-3-nya itu gue bilang karatan. Ini udah sebulan lebih loh. Tuchel ini udah mulai itu ya. Ya kita nggak bisa menjudge sekarang, tapi kita lihat pada saat sebuah sistem tidak berjalan, harusnya dia rubah. Mestinya switch dong sesuai dengan kapasitas pemainnya. Betul. Karena 3-4-3 nggak jalan, nggak ada Kovacic sama Kante, itu ngaruh banget. Dan Lukaku tidak seperti yang diharapin. Depan ngebut abis itu. Tapi nggak semenjak dia kembali dari cedera, nggak jadi starter loh. Nggak jadi starter ini cadangan-cadangan terus ya. Jangan-jangan si Tuchel emang nggak suka sama Lukaku. Kan bukan pembelian dia. Iya dong. Jadi ya we'll see. Oke, bro, ini berita yang paling ini nih, drawing salah UCL ini apa sih? Apa ceritain dulu dong? Gue nggak paham juga ya. I mean mereka ini sudah puluhan kali, ratusan kali mungkin melakukan hal yang sama. Sistemnya SOP-nya sudah jelas. Kalau kita bicara human error, it happens. Itu bisa terjadi. Tapi kalau satu kesalahan yang bikin gue, ini 4 kesalahan loh. Villarreal bisa satu grup sama Madrid, MU bisa ketemu terakhir di plot dengan PSG. Ada beberapa kesalahan yang MU harusnya nggak boleh ketemu dengan Villarreal. Karena satu grup? Iya, karena satu grup. Jadi ada beberapa kesalahan yang gue jadi curiga apakah ini human error atau tidak. Atau gitu ada kesengajaan ya? Atau ada karena kesalahannya terlalu banyak. Karena terakhir itu kemarin katanya apa bolanya MU itu dipegang ya, nggak dimasukin di ball itu ya? Iya, itu yang dia atur-atur nih. Yang gue nggak paham karena memang sebelum-sebelumnya ada katanya bola dingin, bola panas. Emang ada beberapa hal yang bikin gue sebagai penonton netral itu curiga. Kok nggak natural, nggak alamin. Betul. Sekarang kalau kita lihat yang ambil ini kita kan lihat nih, bro. Kita lihat nih ya. Yang ambil itu kan bukan orang UEFA, itu kan guest ya. Guest mantan pemain biasanya. Harusnya mereka kan lebih alami kan. Cuman bukan banyak. Gue pernah lihat 1-2 kali di tahun-tahun sebelumnya. Ini kok nggak alami cara ngambilnya, cara apa? Iya, kayaknya ada titipan gitu ya. Iya, dia pegang terus dilepas, ambil bola lainnya. Itu benar-benar terjadi dan itu bisa dilihat semua orang. Bisa dikode-kode dari jauh juga ya. Nah, maka dari itu kejadian kemarin karena ada 4 kesalahan, gue nggak yakin kalau ini benar-benar human error. Tapi di sisi lain nampaknya
teori-teori itu ingin dihilangkan oleh UEFA, makanya mereka redraw, melakukan pengambilan drawing ulang, dan ya hasilnya kita sudah Dan lihat. mereka menyalakan software katanya. Ya, nggak make sense. Oh, ini jelas-jelas human error kok. Lu taruh salah bola kok, gimana software. Ini cuman you know lah, UEFA kan udah berkali-kali gue bantah, gue kritik, gue hajar, gue kritik dengan data kan. Kita kirim lah ke sana, biar dia dengerin. Jadi untuk gue sih UEFA nggak heran lah. Ini dia nih, ini lihat nih matanya ya. Ini banyak dipertanyakan orang nih, Richard Julian UEFA. Oke. Iya. Ya, jadi banyak sekali orang kecurigaan ya ada apa UEFA. Jangan-jangan dia atur-atur, bro. Ya bisa banget karena mereka kan butuh rating ya. Ya. Kan kembali lagi ke TV rights. Kalau ratingnya bagus, sekarang bisa dibilang memang cukup imbang. Tapi benar-benar match yang mengejutkan itu kan praktis cuma satu. Atau yang ditunggu-tunggu. Itu kan PSG Madrid. Sisanya kan enggak. MU ATM itu praktis seimbang. Ajax Benfica seimbang. Juve lawan siapa? Semua hampir imbang lah. Jadi nggak ada yang benar-benar wah ini kita tunggu. Kecuali match pertama MU ketemu PSG itu ditunggu. Itu ditunggu karena Messi ketemu Ronaldo kan ya. ATM ketemu Munchen itu ditunggu. Itu ditunggu. Cuman sekarang sama-sama juara ya. Sekarang cuman PSG lawan Madrid yang ditunggu. Iya. Tapi ya kita lihat yang protes pertama itu Atletico kan, yang question the drawing. Ketemu Munchen pasti protes lah. Gue jadi ATM gue juga protes, nothing tulus. Apalagi Atletico lagi bapuk-bapuknya sekarang. Lagi hancur banget. Lagi urutan 4. Di luar urutan 4. Cara bermainnya itu bapuk. Kan gue nonton mereka lawan Milan, gue nonton mereka lawan Porto, itu beruntung Porto juga dapat kartu merah kan. Makanya mereka bisa itu di hari-hari terakhir, tapi ATM ini enggak banget. Tapi bro, kalau lu tanya gue sebagai penggemar MU nih, gue lebih senang ketemu PSG daripada ketemu Atletico Madrid. Karena? Kalau lawan PSG itu kan nggak solid-solid amat, kadang bagus, kadang enggak ya kan. Tapi kalau lawan MU tuh kalau lawan tim dari La Liga itu berat loh bro. Pernah kalah dengan Villarreal, pernah kalah dengan apa? Barca 2 kali di final. Oh iya, jadi berat. Karena mungkin sistemnya La Liga tuh agak beda mainnya ya. Terlalu banyak drama, gampang jatuh, kasar ya. Jadi itu nggak kena lah gitu. Dan kemarinnya kalah dengan Villarreal. Iya, nggak menang dong. Walau Piala Eropa, Liga Eropa sebelumnya kalah di final dong. Iya, tapi kemarin di grup kan 2 kali menang. Lawan Valencia aja susah loh. Nggak gampang. Iya sih, cuman ya kembali lagi ke form of the day ya. Sekarang MU ini kan lagi dalam masa transisi. First match luar biasa keren mainnya, bukan skornya tapi mainnya. Match kedua tetap menang tapi jelek mainnya. Nah, ini pasti terjadi, ups and down pasti terjadi. Sekarang masalahnya UEFA ini kan Champions League ini kan 15-16 Februari. Jadi Rangnick masih ada waktu untuk apa namanya membuat sebuah sistem yang bisa melawan Champions League. Karena kalau gue bilang MU mending ketemu Atletico. Fokus ke Champions League daripada ke Liga. Kalau Liga yang penting lulus agak berat, ya. Kalau Champions nggak mungkin lah ya. Agak berat. Kalau Champions League ini kan tergantung undian. Ya kan? Nextnya kalau ketemu agak betul, agak lemah. Ya masih bisa lolos ke semifinal atau. Jadi peluangnya lebih besar daripada Liga. Cuman kembali lagi, kalau seandainya ini lolos ketemu perempat final, biasanya perempat final itu udah berat-berat. Jadi nggak gampang. Cuman ya Spurs saja bisa masuk final walaupun nggak menang. Jadi tergantung drawing, tergantung lucknya lah dalam drawing. Baik. Saya tuh cuman heran aja. Saya begitu dapat Rangnick, saya pikir pressing dong ya. Pressing produktif, tapi enggak loh. Menangnya cuma 1 gol. Lawan Norwich enggak, tapi lawan Crystal Palace iya. Nah, ini yang gue juga bikin video di Just Talk setelah dia keluarkan statement press con setelah lawan Norwich. Dia tunjuk beberapa poin. 1, dia bilang man to man kalah, duel selalu kalah. Kedua, dia bilang second ball-nya kalah. Ketiga, dia bilang intensitas rendah. Tapi bahkan dia mengeluarkan statement, ini bukan masalah tactical. Orang awam aja yang nggak ngerti bola amat, nggak harus hebat dalam strategi, itu bisa lihat dalam match lawan siapa namanya Crystal Palace. Betul.
itu sirkulasi bola cepat, passing kontrol, positioning antar pemain itu dekat. Mereka create jauh lebih banyak dan pada saat Fred kehilangan bola atau apa langsung di cover oleh Maguire atau McTominay. Jadi positioning semua udah oke. Makanya walaupun cuma 1-0, it could have been 5-0 lawan Crystal Palace. Tapi kemarin lawan Norwich 1-0 itu nggak layak 1-0. Dan ball possession banyak kan Norwich kan? Jelek, sirkulasi bola juga jelek. Itu kemarin Ole main kayak begitu kemarin. Jadi jarak antar pemain jauh, mereka nggak ada press-pressnya. Kalau nge-press pun setengah-setengah sehingga Norwich gampang keluar. Setelah 1-0 terjadi, MU tuh digempur abis loh sama Norwich. Babak kedua kan abis. Ya, ini karena kualitas Norwich aja jelek. Kontrolnya susah. Tapi Puki berapa kali hampir ngegolin ya? Hampir ngegolin, tapi kembali lagi ke kualitas Puki yang cuman gitu-gitu aja. Dan kualitas De Gea juga, bro. Wah, De Gea keren ya. Pada saat kiper jadi man of the match, something wrong with your team. Minimal defense. Defense-nya hancur bahkan. Iya, betul. Makanya sama kayak Arsenal juga. Kenapa gue nggak puas? Ramsdale itu 2 kali player of the month loh. Player of the month Oktober, November. Ya, kan? Dulu kita hina-hina ya. Tapi artinya dia itu menyelamatkan banyak hal. That's why gue masih belum puas dengan performa Arteta. Karena your keeper itu nggak boleh jadi man of the match. Oke. Bro, kita ke Atletico. Saya tuh agak-agak pemuja dari Diego Simeone ya. Karena klub ini, lu nggak ya? Sama sekali nggak. Ya, karena gue lihat secara tradisi klub ini lucu juga ya. Jadi klub ini berdiri tahun 1900 sekian. Itu klub miskin, bro. Dulu yang punya Atletico Bilbao. Sekarang mereka di Madrid. Bilbao kan di Barcelona. Mereka bikin di Madrid. Bilbao di Basque. Di Basque ya kan, pas kan Katalan ya kan? Enggak, Basque beda. Basque sendiri, Katalan sendiri. Oke, Basque. Ya, itu Bilbao. Ya. Dia bikin di Madrid. Oke. Orangnya sama tuh. Ini anaknya sebenarnya anak Atletico Bilbao. Makanya dia namanya Atletico juga. Dan miskin banget, bro. Seragamnya pernah sama. Lo tau kenapa mereka seragamnya putih merah? Nggak tahu. Dia itu nggak mampu beli jersey. Dia ke Inggris mau beli jersinya Blackburn Rovers. Nggak ketemu. Di pelabuhan di Southampton. Yang putih biru. Ya putih biru. Akhirnya mereka jadi putih merah. Itu seragamnya Soton. Southampton. Iya. Dia pakai dan di Spanyol dia seneng. Nah ini karena seragam ini bahan matras nih, bro. Ini Soton bener. Iya, bahan matras. Makanya mereka disebut Los Colchoneros. Karena ini bahan matras. Karena itu bahannya paling banyak. Nggak perlu diapa-apain. Waktu itu. Iya, tapi tradisi. Tim ini gue hebatnya, Pak. Banyak sekali pemain lahir dari sini, Pak. Dijual, datang lagi. Datang lagi. Just name it ya. Diego Costa, Fernando Torres, terus Kun Aguero, ya. Kemudian siapa lagi penyerang dia? Bahkan kiper loh. Kiper ya. Courtois. De Gea. Sekarang Oblak. Keren semua. Iya. Iya, jadi ini tim hebat banget. Pernah juara La Liga. Tahun lalu juara dong. Iya. 2 kali final UCL. Cuman yang jadi masalah dengan tim ini fansnya itu nggak banyak. Iya, tetap dong kalah dengan Real Madrid. Iya, karena gue pernah ke stadion ya waktu yang lama ya, Vicente Calderon. Sekarang menjadi Wanda tuh. Ya jadi Wanda Metropolitano atau apa gitu. Jadi kalau menurut saya ini nggak gampang loh, Bo. Nggak gampang MU untuk mengalahkan percayalah sama gue. Loh, gue juga nggak bilang gampang. Cuman kita juga harus lihat form. Betul, sekarang ini. Sekarang, ya. Makanya kita nggak tahu di Februari seperti apa. Makanya gue selalu bilang, contoh paling bagus tentangnya Real Madrid. Sekarang Real Madrid lagi bagus-bagusnya. Betul. Dengan Modric, dengan bla 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 bla. Tapi kita nggak tahu Februari seperti apa. Kalau ada 2-3 pemain sulit untuk stabil ya. Bisa ngedrop lagi. Karena banyak pemain nggak mendukung juga, keangkat dengan 4 sosok ini di Madrid. Makanya kita nggak bisa bilang sekarang PSG contoh. Neymar, Mbappe, Messi. Kurang apa? Itu yang mereka ngandelin. Kalau di bulan Februari ada yang cedera, ini Messi ini kan rentan cedera juga. Kalau ada yang cedera kan udah lain cerita. Tapi kembali ke Atletico ya. Atleti orang nyebutnya kadang-kadang. Itu keren juga dong ya. Ada Luis Suarez, ada Alvaro Morata, ada Koke. Ya. Morata di Juve. Udah dipinjamin ya? Sekarang Griezmann sama Griezmann. Griezmann sama Suarez dan Joao Felix yang Joao Felix. Yang sering jadi sub. Cuman somehow ini tim nggak jalan. Gue terakhir nonton ATM lawan Real Madrid. Kenapa, bro? Itu bener-bener diajari main bola sama Real Madrid. Pelatih hebat, Pak. Diego Simeone bukan pelatih sembarangan lah. Kalau menurut gue ya.
gue bilang Simeone itu, gue yang nggak suka dengan Simeone, dia itu kayak Mourinho, menghalalkan segalanya untuk menang. Jadi dia tidak jijik dengan bermain bertahan. Seringkali, dan gue bilang, kalau lu mau jadikan klub lu sebagai klub besar, you cannot play bertahan. You cannot play bertahan, karena yang dibawa itu tapi dia sekarang pelatih termahal loh, Bo. Sekarang termahal di... tahun lalu lebih mahal Pep. Karena Pep baru perpanjang kontrak, tapi sebelum-sebelumnya termal. Sama gue juga bingung, pelatih kayak gini dibayar 20 juta, gue nggak habis pikir. Wow. Cuman gue harus akui juga tapi dengan... ganteng bro. Apanya ganteng? Tapi gue harus akui juga dengan pemain yang nggak terlalu super mewah, dia bisa jadi juara, itu sebuah prestasi. Oh iya, dia merekrut pemain itu gampang. Semua pemain ya. Apa Diego Costa, David Villa, semua ke sini. Joao Felix dulu kan direbutin orang dan mau bermain di bawah Diego Simeone. Dan betul. Masih ingat story dia, bro? Dia pernah story dengan Varane, pernah? Dengan David Beckham 98 tuh, Piala Dunia 98 itu abis Malvinas kan. Dia yang membuat Beckham marah gitu. Dia waktu sebagai pemain mah bajingan. Bajingan lah. Itu bener-bener provokasi, semua dia lakukan. Dan sering dapat kartu merah juga kan. Lu tahu, gue punya satu cerita kecil bro. Dia pemujanya Michael Jordan. Oh nggak tahu. Ya orang nggak banyak tahu. Dia pemuja Michael Jordan. Dulu waktu dia bermain, di celananya itu dalamnya ada dalaman lagi, itu pasti celana basketnya Michael Jordan. Dia pencinta Michael Jordan. That's what I know. Dari dulu tuh. Oke, kita tinggalin. Sekarang salah satu mantan pemain Atletico Madrid itu pensiun ya dalam suasana yang sangat emosional, yaitu Sergio Kun Aguero. Iya, Aguero ya. Dan kita lihat dulu ini video pada saat berpisah, dia divonis karena punya kelainan jantung saya pikir, dan semua orang menangis ya. Ini dia. Ya preskonnya ya. Preskonnya sangat emosional. Sama kayak preskonnya Messi ya. Ya. Kalau Messi kan pergi untuk bermain lagi. Ya. Ini pergi bermain. Iya. Cuman sayangnya dia baru main satu match untuk Barca. Un gol muy lindo que hizo Independiente, que la verdad que ese fue un momento muy lindo en mi carrera, que fue bueno contra Racing. No tengo nada en contra de Racing, pero fue uno de los, cuando tenía 17 años, fue uno de los, el primer gol, digamos, más lindo que tuve. Y después, en la Europa League con el Atlético también fue un momento muy feliz. Y bueno, ya después todos saben en el City, el gol ese que fue contra el Queen Park Rangers, que hemos ganado la Premier League, bueno, mi primera Premier League y la primera por ahí, la primera del City. Pero bueno, después fueron muchos momentos muy lindos. Bueno, me siento bien ahora mismo. Obviamente las primeras semanas, por ahí las primeras 2 semanas fueron duras, pero cuando me hice la primer prueba física en la clínica y bueno, después los médicos me han llamado para decirme que bueno, había una posibilidad muy grande de que no debería seguir y bueno, yo ya empecé a mentalizarme, pero bueno, no fue fácil. Satu momen yang sangat sedih ya bro. Ya, itu ada Pep ya. Kalau nggak salah Begiristain juga hadir. Semua respect dan orang harus ingat dia adalah mantan menantunya Maradona ya. Oh mantan ya? Ya, udah pisah gue dengar. Dulu ngetop dia karena dikenal sebagai mantannya menantunya Maradona. Berat ya bro, dan kita tahun ini cukup dikejutkan, banyak sekali pemain-pemain hebat tuh kena jantung ya. Mulai dari Eriksen dan ini Lindelof juga diindikasi
jantung juga nih, Bro. Jadi kalau dia itu kasusnya udah waktu umur 12 tahun Udah punya kelainan. sudah deteksi. Oh. Tapi dia bisa menjalankan karir profesionalnya Dengan dan baik. ya ternyata sekarang yang jadi masalah dengan jantung adalah hari ini kata cek, Ya. besok kita bisa kena serangan jantung. Itu tidak bisa terdeteksi. Seperti dua temen gue yang almarhum Ricky Joe dengan Aji Masaid itu juga dua-dua kena jantung. Nah, kalau jantung itu susah, tapi kembali lagi ke kita tahu lah banyak sekali pemain bola yang kena. Tapi kembali lagi salah satu kasus itu Daley Blind. Daley Blind itu dioperasi. Itu kena jantung juga, dioperasi. Di dalamnya itu ada baterai dan dia bisa main sampai sekarang. Nah, Eriksen harusnya bisa. Cuman memang kasus Eriksen tidak diperbolehkan oleh Serie A. Serie A melarang pemain yang jantungnya pernah dioperasi atau apa untuk bermain lagi. Maka dari itu dia balik ke Ajax. Enggak, si Eriksen nggak tahu. Eriksen, ini ibarat kalau dia pakai baterai lagi di dalamnya, harusnya dia bisa bermain lagi, tapi tidak di Serie A. Tapi kembali lagi ke Aguero ya. Sangat disayangkan karena dia umur 33 tahun, harusnya 2-3 tahun dia masih bisa bermain. Masih bagus. Iya. Cuman ya, this kind of things happens dalam dunia. Pendapat lu tentang apa Kun Aguero? Ya, it's one of the best English striker ya. Kalau gue bilang, dan yang gue inget memang gini ya, kalau kita melihat zaman 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, itu golnya City, itu banyak banget. Kita lihat sekarang, di luar kemarin menang 7-0, sebelum menang 7-0 lawan Leeds, mereka itu nomor 3 loh, di bawah Liverpool, di bawah Chelsea. Jadi sekarang agak karatan untuk cetak gol. Kenapa? Karena nggak ada striker, nggak ada Kun Aguero. Yang dibeli malah si Grealish, dan Pep sering pasang false nine kan. Kadang Foden main sebagai striker, kadang Sterling, kadang Gakpo, semua dicoba. Tapi zamannya Aguero masih main di City, itu mereka cetak gol banyak banget. Jadi mereka definitely kehilangan Aguero. Tahunnya apalagi Sterling agak menurun ya. Dan emang nggak gampang untuk jadi Aguero ini, mungkin bukan tipikal pemain yang ngelewatin lawan ya. Tapi dia itu positioningnya bagus banget, dan dia itu punya killer instinct. Jadi dia nggak perlu banyak peluang untuk bisa cetak gol. Dan sayangnya nggak bisa dia tidak bisa memberi kontribusi di Barcelona, klub barunya, karena ya kasus ini. But ya, gue rasa di umur 33 mending berhenti, karena dia udah punya segalanya. Buat apa dia ambil risiko lagi? Mungkin bisa jadi pelatih atau bisa jadi atau jadi pandit ya. Semua masih umur bisa. 33. Gitu. Oke, dan Liga Eropa ya, dan juga Liga Inggris sekarang terlanda badai Covid ya, Bro ya. Berapa tim terpaksa, termasuk MU ya, pertandingannya 42 orang loh. Itu dikabarkan oleh IPL 42 orang kena. Cuman ya gue nggak tahu. Terakhir gue dengar kabar, bener atau nggak gue nggak tahu, si siapa namanya, Modric kena juga. Iya, Modric sama siapa ini ya yang belakangnya, pemain dari Brazil, Marcelo. Marcelo kena juga. 2 orang dari Madrid. Yang kita tidak confirm itu adalah dari Liga Inggris, termasuk MU, pemainnya siapa kita nggak pernah tahu. Tidak disebut. Spurs juga kan? Spurs juga tidak disebut. Pokoknya ada sekian orang pemain dan lokalnya dan stafnya yang kena, dan mereka karena kemarin matchnya Burnley itu juga dipospon. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi kalau 42 pemain yang kena, artinya dibagi di beberapa klub. Bukan 42 pemain, saya bikin 42 pemain dan stafnya ya. Ya, oke. Dan kembali lagi ke perilaku mereka sendiri ya. Mereka itu terlalu bebas. Kalau kita menurun-nurunnya gimana, tetap pakai masker. Ya, gue baru pulang dari Amerika. Di dalam pakai masker, di luar bebas. Jadi di Eropa lebih parah lagi. Di dalam pun nggak perlu pakai masker. Jadi gue rasa ya itu somehow itu salah mereka sendiri. Mereka terlalu bebas, gue bilang terlalu meremehkan, meremehkan bahwa ini belum selesai loh. Apalagi Omikron ya. Keluar varian baru dan lain, ini belum selesai. Ini
Ini ya preskon dari Conte yang kena juga Iya. timnya Pemain-pemainnya ya, ya pemain-pemainnya. Oke. Jadi bahkan di hari pertama itu dia sempat hanya latihan dengan 11 pemain. Oke. Dan Carrington juga tutup ya pelatihan karena memang beberapa pemain MU dan stafnya juga terkena COVID sehingga menunda satu pertandingan. Ya, jadi ini sesuatu yang menurut saya agak semoga ini tidak menyebar kemana-mana ya ini Rangnick ya. Ya itu yang ditakutin bahwa tidak hanya klub-klub yang kita tahu sekarang, itu 42 pemain dan staf itu kan satu tidak diumumkan klub apa, kedua jumlah pemainnya. Tapi ini kan bisa menyebar. Ya, betul. Kalau lihat perilaku mereka, mungkin pemainnya sendiri jaga ya, tapi mereka terlibat dengan keluarga, dengan staf itu yang di luarnya juga. Kalau mereka terlalu terbuka, this happens. Dan gue sih melihatnya ini sebagai warning buat kita. Ini warning buat kita yang juga pemain sepak bola Indonesia, juga warga negara Indonesia bahwa ini belum selesai loh. Kita ambil contoh di Inggris, di Amerika, bahwa di Belanda yang lockdown sekarang nonton bola di Belanda tanpa penonton. Pemerintah Eropa Barat di banyak negara mengambil keputusan itu, bahkan tadi gue baca di Perancis dalam satu hari itu berapa puluh ribu, 62 ribu kalau nggak salah dalam satu hari. Convicted. Plus tertular. Positif tertular. Ya. Maka dari itu gue bilang ini pelajaran buat kita yang di Indonesia. Ini kasus belum selesai sama sekali. Kita harus tetap walaupun jaga kita sekarang bagus ya. Walaupun kita sekarang bagus, keep it bagus terus. Jangan sampai di kita pun juga kena. Karena kita lihat Liga Inggris itu yang pertama buka ya. Iya. Buka nonton. Kalau kemarin kan Spanyol aja ya. La Liga aja dia masih pakai tanpa penonton. Tanpa penonton dan kemudian distancing pelan-pelan. Dimulai dari Barcelona dulu karena Katalan dia punya aturan sendiri-sendiri ya. Yang lainnya tanpa penonton. Ya. Dan Inggris bebas. Perdana Menterinya Boris Johnson itu benar-benar menurut dia pencinta sepak bola, bro. Dia tahu bahwa IPL itu adalah sumber pemasukan juga untuk Inggris kan? Betul. Dan sekarang kan dia keluarkan aturan yang hanya yang divaksin boleh masuk stadion. Pakai paspor. Cuman jangan salah juga di Belanda itu udah tanpa penonton. Dan sampai sekarang baru diterapkan. Jadi kalau sampai tahun depan tahun depan bakal tanpa penonton. Nah sekarang kalau mereka nggak hati-hati itu bisa tanpa penonton lagi. Real Madrid tiba-tiba menggila nih bro ya, undefeated mungkin 7 game 8 game ya di Liga dan kemudian juga mereka so powerful. Di luar undefeated, mainnya itu bagus. Itu gue sebagai fans Barca gue akui mainnya bagus. Very smooth semua. Terutama trio lapangan tengahnya ya. Modric, Casemiro, ditambah kalau gue bilang Benzema di depan. Ya. Itu gila ya. Ini penting banget karena pada saat kan mereka banyak pemain muda atau pemain cadangan lah. Betul. Pada saat pemain muda masuk lapangan, dia lihat temen-temennya, lihat sekelilingnya itu hebat semua. Kipernya Courtois, center backnya ada Alaba juga main bagus. Ya. Kita sebagai pemain muda secara tidak langsung kan lebih terangkat mentalnya. Dan itu kelihatan dalam Vinicius. Vinicius itu udah 3 tahun main di Madrid. Gue sering lihat, atau 2,5 tahun lah, whatever lah. Gue sering lihat dia main, ini pemain skillful tapi nggak ada visi. Di depan bingung harus ngapain. Nah, sekarang nampaknya dia mulai berkembang bahwa dia tahu kapan harus cetak gol, positioningnya itu sudah benar. Ini kalau gue bilang berkat Benzema juga. Ronaldo nggak akan sesukses ini kalau nggak ada Benzema di Madrid. Betul. Orang sering meremehkan peran Benzema. Di Real Madrid, Benzema itu suka buka ruang buat Ronaldo. Padahal di atas kertas, Benzema striker, Ronaldo sayap kiri. Tapi mereka sering switch posisi. Di situ orang tidak melihat, tidak menghargai peran Benzema yang tertutup oleh kehebatan Ronaldo. Iya. Karena Ronaldo sering cetak gol, seolah-olah padahal Benzema ini punya peran atas suksesnya Ronaldo di Real Madrid. Dan sekarang dia menunjukkan ya. Sekarang dia menunjukkan nggak ada Ronaldo pun Benzema tetap on fire. On fire. Golnya banyak banget ya. Golnya banyak banget dan dia juga kasih kesempatan untuk teman-teman lainnya. Saya pikir ini tahun terbaiknya Benzema nih ya, tahun terakhir ini ya.
Akhirnya semenjak Ronaldo cabut, dia melesat. Namanya lebih kelihatan. Ternyata nggak hanya Ronaldo doang yang bagus, Benzema pun juga bagus. Gitu. Oke. Jadi gue nggak heran kalau Madrid bisa bermain. Cuman yang jadi masalah kan sekarang, what if Kroos cedera? What if Modric sekarang Modric kena COVID udah lagi. kena COVID kan? Kalau Kroos kena, kalau Benzema nggak ada, siapa mau penggantinya? Jadi Madrid sekarang bermain bagus, gua akui, tapi backupnya itu kurang bagus. Kurang dalam. Kurang dalam. Nggak ada lagi, Hazard nggak bisa diandelin, Bale nggak bisa diandelin. Terus mau siapa lagi? Mereka harus bangun, merekrut pemain-pemain baru ya. Mereka harus rekrut pemain baru kayak dulu. Cuman sekarang kan masalah COVID, duitnya juga pas-pasan. Keuangan mereka tidak sehebat dulu ya. Tidak sehebat dulu, tapi still mereka masih punya banyak duit. Dan dibandingin kan Barcelona ya. Tahun depan mau beli Mbappe kan, tapi Mbappe kan gratis. Iya. Cuman gajinya doang ya. Jangan-jangan mau ngambil Pogba juga. Pogba juga gratis tahun depan. Jadi yang gratis-gratis yang gede itu dikumpulin. Lu kalau tanya orang bro, itu kalau Pogba di MU stay or not, sebagian penggemar MU mendingan pergi. Lepas, iya. Rangnick kan bilang juga, Rangnick bilang MU ini klub besar. Iya. Kita nggak perlu minta lu untuk stay atau tidak. MU itu kayak Madrid, kayak Barca, kayak Munchen, kayak Juve. Pemain on off, sering cedera. Iya. Kita tahu talenta yang luar biasa. Dan gajinya minta gede kan. Minta lebih gede dari Ronaldo. Ronaldo kan palapan dia minta 500.000 pound satu minggu bro. Udah gila loh, 2 juta satu bulan. Kalau gua mendingan pergi dan banyak sekali yang bisa gantiin yang muda-muda ya. Dan dia pun gue bilang nggak cocok dengan Rangnick. Dia kan agak malas-malesan, ngandelin stylenya lah. Dia Martial gitu nggak cocok. Walaupun he's one of the best midfielder ya, kita harus akui secara kualitas dia salah leadershipnya luar biasa, terbaik di dunia. Cuman kalau dia nggak cocok dalam sebuah sistem, ya mending dijual atau dilepas lah. Dan feeling gue bisa jadi dia ke Madrid. Mbappe ke Madrid sama dia. Haaland ke Barca. Dia nggak mungkin balik ke Juve karena Juve sekarang lagi bapuk banget kan? Nggak ada duit juga Juve untuk bayar. Ya katakanlah kan gratis bro. Kan nggak mungkin juga bisa gaji. Gajinya nggak bisa. Juve nggak bisa bayar gaji dia. Kalau segitu. Kita tuh sedih kalau dengerin tim-tim apa Serie A itu bro ya. Tim-tim ya. Mereka dulu kita pikir tuh top banget ya. Iya. Sekarang nggak ada duit. Ya itu kan semua berkat mismanagement yang juga terjadi di Barca. Mismanagement liganya juga saya pikir ya. The whole liga. Contoh kecil ya, berapa tim yang punya stadion sendiri? Nyaris nggak ada. AC Milan, Inter aja masih share. Dan itu punya pemerintah. Juve punya stadion sendiri. Kalau nggak salah, Sassuolo punya stadion sendiri. Cuman AS Roma, Lazio juga share ya? Share. Segelintir doang. Kan lucu. Tim sebesar Inter sama Milan nggak punya stadion. Maksud gue tahun 90-an di mana mereka berjaya, di mana pemiliknya lagi duitnya banyak. Emang nggak bisa bangun stadion apa? Kan nggak make sense gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke mismanagement itu yang imbasnya sampai sekarang. Pada saat mereka nggak punya duit, mereka nggak punya source untuk cari extra money, untuk bisa spend. TV rights-nya tidak sebesar Inggris dan justru pemain-pemainnya terlalu ngandelin pemain tua, pemain afkiran dari IPL yang nggak laku di mana-mana, yang bisa diperoleh gratis peminjaman dari Spanyol dan dari Inggris larinya ke Serie A semua. Makanya mereka bukan menangkat. Yang bisa bersaing kan cuma Juve doang praktis di Eropa. Tapi sekarang berkat ini kan duitnya Juve juga menurun. Ditambah Marotta cabut ke Inter, Dirtek baru beli pemain juga nggak jelas. Gitu. Jadi gue sih kalau bangkit mungkin, tapi nggak tahu kapan. Setuju gue dengan ucapan lo gitu. Inter Milan, AC Milan masa jaya demikian hebat. Tim nomor 1 dulu ya. Wah, dulu Inter Milan dengan trio Jerman, AC Milan dengan trio Belanda. Wih, gila. Stadionnya satu, biar dikira 2 namanya dibedain ya. Namanya dibedain. Kan lucu gitu loh. As a fans, apa sih maksudnya? Utrecht aja punya stadion sendiri loh. Iya. Ngerti nggak? Jadi kalau kita sebagai fans Utrecht, kita ke stadion, kita lihat lambang FC Utrecht kan bangganya luar biasa gitu. Iya kan? Ini ke stadion yang kiri masuk AC Milan, yang kanan Inter Milan. Namanya dibedain. Iya, nggak make sense untuk banyak orang yang belum tahu juga lah bro, kalau stadionnya itu juga San Siro dengan Giuseppe Meazza gitu. The same stadion. Jadi lucu Serie A ini. Banyak tim nggak punya stadion sendiri, untuk gue sih funny.
Sama kayak Liga 1 kan? Iya, iya. Gak ada tim yang punya stadion tuh. Mungkin Bali United kalau nggak salah. Liga 2 punya, bro. Sriwijaya FC. Sriwijaya sekarang menang lu di 8 besar. Hidup Sriwijaya FC. That's Ya. your team ya? Iya, that's my team. Saya ada andil lah. Okay. Mereka membeli tim itu dari Persija tim Solo dulu, bro. Okay. Ya, I was there. I was the one who propose Okay, gitu ya. Oke, sekarang Real Madrid akan berhadapan dengan siapa di UCL? PSG. PSG. Ya. Lu pegang mana? Ya sekali lagi gue nggak bisa jawab ya karena kita harus lihat sikon di Februari bulan lagi ya? Februari. Tapi kalau mainnya sekarang, gue pegang Madrid. Gue pegang Madrid for sure. Gue nggak impress dengan tim yang ngandelin counter. Ini PSG benar-benar disgusting ya mainnya. Dan ngandelin duit Iya, doang. lu ngandelin beli Hakimi, beli Ramos, beli Wijnaldum. Lu punya Herrera, lu punya Verratti, Donnarumma. Kimpembe di belakang, Marquinhos, Donnarumma. Di depan udah bintang semua, tapi main bertahan ngincer counter attack. Untuk gue itu menyedihkan, menjijikkan bahkan. Gue nonton PSG itu nggak fun, sama sekali nggak fun. Dan bahkan mereka berkali-kali menangnya atau serinya di menit-menit akhir. Ngandelin skill individu, nggak bisa. Gue sebagai penggemar sepak bola, gue hanya nonton tim yang bermain atraktif. Dan PSG tidak menunjukkan sama sekali sebagai tim yang layak ditonton. Mereka mengandalkan, I don't know, feeling gue ya, ini prasangka gue aja. Pochettino itu nggak bisa kontrol ruang ganti. Yes, that's Itu feeling gue. Dia nggak bisa mengatur pemainnya sampai pemain bintangnya itu tunduk ikutin cara dia. Sementara Real Madrid coachnya lagi on fire ya. Ya, dan kalau seandainya PSG kalah, dipecat itu Pochet. Pasti. Mau kemana lagi? MU. Ngarepnya sih ke MU. MU. Gue usul jangan terima. Gue bilang sih Enggak. jangan ke MU. Karena dia membuktikan dia hanya bisa pegang tim kecil. Iya. Dia nggak sanggup pegang tim besar. Dia nggak sanggup memegang pemain besar. Dia nggak sanggup dan MU kedepannya akan dibanjiri oleh pemain besar semua. Oh iya, Erling Haaland, Jude Ya, Bellingham nggak Erling Haaland ke Barca. ke Barca. Punya duit nggak? Ada. Lo boleh punya cita-cita. Ada. Ini pemain mahal, bro. Sabar, gue udah melihat ada cahaya at the end of the tunnel. Iya. Jadi sabar aja. Apa binomo di ujung? MU Atleti? Ya kembali Kalau lagi. main sekarang? Kalau main sekarang nggak bisa. Karena MU ini lagi transisi. Jadi MU butuh waktu. Kita lihat transisi. Dan lu pikir bakal dapat? Ya. Kalau MU lagi dapat yang diinginkan Rangnick, MU lolos. Oke. Apalagi kalau Januari ada transfer ya? Iya, Dan dia udah dikasih 100 juta pound. Januari kalau ada transfer. Dapat Haaland selesai, bro. Iya, nggak dapat. Haaland baru tahun depan pergi. Dan itu ke Barca, nggak ke MU. Terus kan harus tunggu Ngarep.com. harus tunggu Februari performanya seperti apa. Tapi kalau masih terseok-seok bisa aja Atletico. Tapi gue lihat Rangnick kemarin coba membangun MU dengan pemain mudanya keren-keren, bro. Iya, ada betul, Iqbal, betul. ada Tapi itu kan butuh Elanga. waktu. Iya, sampai Februari ini. Ya, Daripada semoga. mainin pemain-pemain bapuk ya. Betul, semoga sampai Februari mereka sudah siap. Martial keluar, Jesse Lingard keluar ya Januari Ya. ya. Oke lah ya. Kemudian Matic keluar, bro. Jadi banyak sekali ruangan untuk pemain-pemain muda. Untuk pemain muda ya. Iya. Atau beli pemain yang Hadeira atau Iyalah, siapa banyak yang tuh mau ada pemain diambil. dari Leipzig gitu dia mau ambilin. Iya. Ya, Ambil Jude Bellingham. Cuman kembali lagi mereka bisa adaptasi atau enggak. I think it takes time. MU butuh waktu lagi dengan Rangnick. Tapi jangan lupa, bro, ada satu fakta yang luar biasa. Apa? Bahwa Ronaldo untuk Atletico Madrid itu hantu yang Iya. sangat bagus. 25 gol, 9 Iya, assist iya, dan iya. 4 kali Oblak itu kena 4 kali ini hat trick itu semuanya Ronaldo. Ronaldo memang, cuman Ronaldo kan butuh supply. Nah ini sistem. Kalau gue bilang ya, kedepannya itu Van de Beek yang main di belakang Ronaldo, Baru pas ya. Bruno. Jadi yang distribusi bola playmaker itu dari sayap. Jadi mereka Bukan nggak dari pakai tengah. Real Muni, Ya, nggak dari selama ini tengah kan kayak Fred, sekarang. ya kan? Sekarang kan lebih ke Bruno lah. Ya. Fred ngebantu sebagai box to box. Ya. Nah kedepannya feeling gue Bruno digeser ke kanan, Rashford ke kiri, dia yang supply. Ke tengah.
Ya, ke tengah Van de Beek yang membantu Ronaldo. Ya, karena gue yakin bro di musim dingin ini MU akan membeli penyerang tuh. Karena Cavani juga pasti out ya. Tapi the problem is kalau musim dingin transfer winter break itu nggak ada pemain besar yang mau pindah. Tapi kalau yang udah mau habis tinggal 6 bulan, mereka dijual bro. Mereka mending lepas. Mending nunggu. Iya, kalau nggak dapat duit sama sekali loh kalau nunggu. Kasus nih, ini gue kasih contoh ya. Iya. Nasraoui. Nasraoui itu bek kanannya Ajax. Ya. Oke. Barca mau, agennya Mino Raiola kontrak tahun depan habis. Mark Overmars bilang apa? Kita tidak lepas Nasraoui di winter break ini. Mending tahun depan gratis. Orang tanya, lu dapat duit kok nggak mau? Karena nilai yang kita dapat tidak seimbang dengan kontribusinya Nasraoui di Ajax. Ajax itu butuh Nasraoui sampai paruh musim, apalagi mereka di UCL lagi bagus. Kalau UCL berkat Nasraoui ikut main bisa sampai jauh, dapatnya mereka dapat ratus juta. Lebih banyak daripada cuma jual Nasraoui sekarang dengan harga 15 juta. Nah, jadi ada pertimbangan. Tidak semua pemain. Memang kalau kasusnya Pogba contoh. Pogba buang aja. Pogba mending buang Januari. Karena satu, di timnya nggak ada kontribusi. Betul. Kedua, value-nya masih ada. Martial buang Januari. Masrud nggak pernah dipakai. Cavani jual. Lingard nggak pernah dipakai. Tapi Cavani kalau gue bilang jangan dibuang. Dia backup yang bagus banget ya. Siapa yang mau backup Ronaldo sekarang? Gitu. Jadi masih tiap pemain kasusnya beda. I'm not sure ya. I'm not sure di winter ini ada pembelian pemain yang nama besar. Gue sih nggak yakin. Kalaupun ada ya hitung-hitungannya kayak gitu ya. Punya kontribusi apa enggak? Mungkin pemain hebat yang lagi cedera ya. Kayak Pogba gitu. Kalau Martial, Lingard, paham. Mereka nyaris nggak main. Ya kan? Itu gue masih paham. Tapi yang gue kasih contoh, kalau Nasraoui feeling gue nggak. Cavani, kalau gue jadi MU nggak gue lepas. Ngapain lepas? Anything can happen. Sekuat-kuatnya Ronaldo, dia udah 37. Dan ini Cavani, ini keren nih bro. El Matadore. Ya, dia kalau nggak salah baru umur 33 ya kalau nggak salah. 33? Ya, jadi masih... Dia belum tua amat. Iya, masih bisa cocok lah untuk sebagai backup. Dan hebatnya dia itu apa ya, ngelit pemain-pemain muda yang ngajarin Greenwood, ngajarin Rashford. Nah, ini Lingard sama Pogba kalau gue bilang sih... Out aja lah. Ya, mending out sekarang. Iya, jadi ya ini statementnya. Tapi ini orang udah berkali-kali, berapa nama udah dia incer tuh bro ya, untuk memperkuat apa. Ya, kenapa dia diminta hanya setengah tahun jadi pelatih, kedepannya jadi dirtek? Karena dia punya visi yang cukup bagus untuk beli pemain murah. Ya ini dia ya. Untuk beli pemain murah. MU kan selama ini hambur-hambur duit. 4 tahun nggak dapat trofi, berapa ratus juta udah keluar. Ya, tertinggi. Nah, exactly. Tertinggi. Ini yang mau dirubah. Maka dari itu gue juga bilang, dia itu lebih cocok sebagai dirtek. Maka dari itu setengah tahun dia jadi dirtek. Kedepannya dia bikin sebuah infrastruktur dari pembinaan. Jadi sistem yang dimainkan di tim utama sama youth-nya sama. Sehingga youth-nya dengan gampangnya. Kedua, dia bisa melihat dia beli pemain yang murah. Dan itu kan full time job. Betul. Jadi dia nggak bisa gabungkan dengan pelatih pegang tim utama. Ini juga lagi diincar bro, Kevin Phillips ya. Oh keren nih pemain. Tapi ini overvalue, terlalu mahal. 60-an ya. 60-an. Nggak mungkin dijual 60. Orang Inggris kan gila harganya. Iya. Ini feeling gue 80 diminta. Sama kayak Grealish karena home ground lah ya. Karena home ground. Ngapain mending cari home ground di tim keduanya mana yang bagus-bagus? Banyak ya. Banyak. Asal rajin ngulik aja sebenarnya. Iya. That's why dia harus jadi dirtek. Karena dirtek kan traveling. Traveling lihat pemain, dapat video dari scoutingnya. Oh ya kita bagus nih. Dan pelatihnya Erik ten Hag. Nggak happy pasti. Atau Pochettino karena Erik ten Hag ke Arsenal. Mimpi. Oke, itulah obrolan kita. Ya, kita jumpa lagi minggu depan menjelang Boxing Day. Jadi nggak ada liga yang lebih gila dari Inggris. Orang Natalan mereka main. Sarap Inggris sama. Sarap, kita akan bahas Boxing Day minggu depan. Karena Coach Justin cukup banyak tahu kenapa dinamain Boxing Day. Emang tinju kagak juga ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.